Assalamualaikum anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Berjumpa lagi dengan Pamelia Wika. Ayo sinau. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar PPKN, yaitu materi bab 3 tentang memperkuat komitmen kebangsaan. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Subbab pertama yang kita bahas adalah bentuk-bentuk dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu akan memberikan gambaran dari tim Indonesia pada ASEAN Para Games 2018. Di situ ada gambar para pemain Indonesia dan juga mendapat dukungan dari para supporter berbagai kelompok dan berbagai daerah. Secara tidak langsung membangkitkan rasa kebangsaan dan nasionalisme tanpa melihat perbedaan. Itu merupakan gambaran mengenai rasa kebangsaan dan nasionalisme pada masa kini. Lalu, bagaimana perkembangan bentuk-bentuk komitmen kebangsaan di Indonesia yang ditunjukkan oleh para pendiri bangsa pada masa pergerakan nasional? Periode pertama, masa sebelum pergerakan nasional. Di situ, semangat nasionalisme pada masa sebelum pergerakan nasional tercermin pada sikap hidup rukun dan damai antar warga Indonesia. Pada masa Kerajaan Majapahit, tercermin sikap nasionalisme dengan beragamnya agama, kondisi yang dilukiskan oleh Empu Tantular dalam kitabnya, yaitu kitab Sutasoma dengan kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Seperti yang kita lihat pada sekarang, pada lambang negara ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Kerajaan Majapahit merupakan cikal bakal negara Indonesia. Sumpah Palapa merupakan bukti semangat yang kuat dalam mencapai cita-cita Majapahit. Periode kedua, pada masa pergerakan nasional. Masa pergerakan nasional ditandai dengan munculnya organisasi yang dibentuk oleh kaum intelektual. Beberapa organisasi masa pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indis Partij. Organisasi-organisasi ini sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Periode 3. Masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Untuk meraih kemerdekaan Indonesia tidaklah hal yang mudah. Dengan berbagai cara dan strategi dilakukan untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Seperti halnya peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa pengamanan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Sebelum mengumandangkan proklamasi, para tokoh merancang teks proklamasi terlebih dahulu. Kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi dan disaksikan seluruh rakyat Indonesia. Sang saka merah putih juga dikibarkan oleh Suhud dan Latif Hendraningrat dengan iringan lagu yaitu Indonesia Raya. Kemudian pada periode 4, masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Setelah memproklamasikan kemerdekaan, kondisi Indonesia masih belum stabil. Masalah yang muncul dalam bidang politik seperti halnya yang pertama adalah tentara sekutu membantu Belanda menanamkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Yang kedua, Belanda mempropaganda kepada dunia internasional bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hadiah dari Jepang.
Pada saat kedatangan sekutu, rakyat Indonesia sadar bahwa perjuangan akan lebih berat dan lebih keras lagi. Mempertahankan NKRI merupakan wujud komitmen kebangsaan. Perjuangan dengan mengangkat senjata. Tentara sekutu datang untuk membantu Belanda menanamkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Akibatnya, terjadi perlawanan rakyat di berbagai daerah untuk mempertahankan NKRI. Salah satunya, perjuangan yang dilakukan dengan mengangkat senjata yang terjadi di berbagai daerah, seperti Surabaya, Bandung, Ambarawa, Medan, Manado, Bali, Surakarta, dan Cirebon. Dengan kegigihan para pejuang tersebut, berhasil menggagalkan upaya Belanda untuk menjajah Indonesia kembali. Kemudian perjuangannya tidak hanya dengan mengangkat senjata. Perjuangan yang lain di bidang politik dengan melalui diplomasi. Usaha untuk mempertahankan NKRI tidak hanya melalui pertempuran di medan perang saja, tetapi juga melalui jalur diplomasi atau perundingan. Jalan diplomasi yang dilakukan antara lain melalui Perjanjian Linggajati, Perjanjian Renville, Perundingan Rumroyen, dan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Melalui upaya diplomasi dan mengangkat senjata, akhirnya Belanda dapat diusir dari Indonesia. Ada beberapa faktor yang mendorong Belanda keluar dari Indonesia, antara lain perlawanan dari rakyat Indonesia. Yang kedua, tekanan dari lembaga negara. Dan yang ketiga, diubarkannya pemerintahan RIS. Yang keempat, kegagalan diplomasi Belanda terhadap Indonesia. Kemudian periode kelima, yaitu masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Kebanggaan terhadap daerah masing-masing perlu dipupuk tanpa memberikan kesempatan tumbuhnya etnosentrisme. Apa sih etnosentrisme itu? Etnosentrisme merupakan sikap yang menganggap suku bangsanya lebih tinggi daripada suku bangsa lain. Jadi bisa dikatakan, etnosentrisme ini terlalu fanatik atau terlalu menjunjung tinggi bangsanya sendiri dan merendahkan bangsa lain. Itu paham etnosentrisme. Kita sebagai rakyat Indonesia harus menyadari bahwa kita adalah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Kesadaran atas satu kesatuan Indonesia merupakan wujud upaya mengisi kemerdekaan Indonesia. Subbab kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang terbagi dalam 34 provinsi. Setiap pulau pasti memiliki suku, budaya, dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Seperti halnya di kelas kalian ini. Ada beberapa teman yang berbeda suku, berbeda budaya, dan berbeda bahasa. Meskipun demikian, kalian harus saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Sikap saling menghormati dan menghargai membentuk sebuah ikatan, yaitu persatuan. Persatuan mampu menyatukan segala perbedaan. Persatuan pula dapat menjaga tetap tegaknya NKRI. Perlu diingat, NKRI tidak dapat diubah sesuai dalam pasal 37 ayat 5 pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di situ sudah dijelaskan bahwa NKRI itu tidak bisa dirubah. Memupuk rasa persatuan dan kesatuan NKRI merupakan tanggung jawab generasi muda saat ini. Seperti halnya kalian contohnya. Satu kesatuan NKRI bisa dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Yang ketiga,
Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang keempat, Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Dan yang kelima, Indonesia sebagai satu kesatuan budaya. Dengan adanya satu kesatuan negara Indonesia, kita harus tetap teguh pada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, setelah mendengarkan materi yang Ibu sampaikan tadi, kalian akan Ibu berikan tugas. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan, lalu kirim hasil tugas kalian pada Google Classroom. Jangan lupa konfirmasi kalau sudah. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah. Sampai berjumpa lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.